Baik, al-afu dengan al-ghafru. Kalau al-afu itu nama umum bagi setiap kesalahan yang ingin dihapuskan atau dosa yang ingin diampuni, umum sifatnya. Al-afu. Sifatnya masih umum, menghapuskan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Satu kesalahan disebut khata. Beberapa kali salah disebut akhta. Banyak salah disebut khotoya. Gini, saya ngaku banyak salah, khotoya ya. Saat Anda bertakbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Itu artinya, ya Allah, saya, ya kecil, mengaku banyak salah ya Allah. Dalam salat ini, saya ngaku banyak salahnya. Maka mohon jauhkan saya dengan semua kesalahan yang telah saya perbuat selama hidup ini, seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Jangan pertemukan saya lagi dengan kesalahan saya di akhirat nanti ya Allah. Karena di akhirat sekecil apapun kesalahan akan dibuka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun. Maka kalau saya wafat dalam salat ini ya Allah, Quran surah kedua ayat 46, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya wafat, maka mohon ampuni dan hapuskan semua salah saya ini sejak saya bertakbir kepadamu. Itu kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataya sampai akhirnya. Saya sudah pernah jelaskan ini. Nah, kalau salahnya ini umum, maka pasangannya afu. Khata dengan afu. Walaupun kesalahan itu belum tentu mengandung dosa, tapi tetap salah. Subuh 4.43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudhu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangunnya, dia salah tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya. Dzambun. Kalau kita ingin minta kepada Allah menggugurkan kesalahan tadi, salahnya dihapuskan, sekaligus dosanya digugurkan, maka Allah turunkan sifat kedua untuk menggugurkan dosanya ini, sifat dosanya. Disebut Ghafir namanya. Maka turun Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Oke. Sekarang ada orang yang sengaja sholatnya jam 6 dan mengajak orang lain nggak subuhan ke masjid. Akhi, sholat itu nomor 2. Ngobrol dulu, ngopi nomor 1. Sudah nggak sholat, ngajak orang lain nggak sholat. Salah nggak? Dosa nggak? Dosanya double karena ngajak orang. Maka berubah kalimat dzambu jadi dzunubun. Dzunub. Maka Allah turunkan sifat yang ketiga, afun 1, ghafir 2, ghaffar yang ketiga. Untuk mengampuni dosa-dosa yang mulai banyak ini. Buka Quran surah Nuh, surah 71 ayat 10. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa Nabi Nuh menggunakan kalimat ghaffar bukan ghafir? Karena umatnya sudah mulai melebihi batas. Tadinya mencela, sekarang mengancam. Karena sudah banyak dari dzambu jadi dzunub. Ada yang ketiga, sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat, dan menjelek-jelekkan orang yang sholat. Mereka sok soleh tuh ke masjid jamaah, dikirain kita nggak bisa, kita juga bisa. Udah nggak sholat, ngajak orang yang nggak sholat, mencela yang sholat. Maka plus dzunubun ma'adzulmi, ada zalimnya. Ini pun Allah turunkan sifat yang keempat namanya Ghafur untuk mengampuni yang ini. Maka muncul kalimat innahu ghafurun rahim untuk mengampuni ini. Ada yang lebih dahsyat. Sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat, menjelek-jelekan yang sholat, plus juga mengganggu masjid di tempat orang sholat. Kepetasan, macam-macam. Wah, itu israf namanya. Ada orang yang kalau sudah nggak maksiat, gatal rasanya. Ada orang kalau nggak maksiat malah nggak enak. Itu israf. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu israf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku, sebanyak apapun dosamu, sebelum kamu wafat, kalau kamu taubat, aku ampuni. Sebanyak apapun.
Kau pernah membunuh? Saya ampuni, kata Allah. Kau pernah mabuk? Saya ampuni. Kau pernah zina? Tobat, saya ampuni. Dan gak usah diungkap lagi. Jangan ada kisah lagi. Udah selesai. Jangan membuka aib yang telah berlalu. Udah selesai. Jangan mau tuh datengin orang, tanya buka masa lalu. Sudah selesai. Buka lembaran baru yang baik. Kata Allah, saya akan tutup. Nanti yang akan diungkap oleh orang lain kebaikan kamu saja. Maka Allah turunkan sifat yang kelima namanya Rahim. La taqnatu min rahmatillah, Rahim. Maka digabungkanlah afu, ghafir, ghafar, ghafur, rahim di satu ayat dalam Al-Quran. Makanya bacakan ayat ini untuk mendapatkan 5 rahmat Allah ini. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin berikan beban kepada seseorang kalau nggak mampu menanggungnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Kalau orang berbuat baik, Allah akan berikan pahala. Kalau berdosa, berbuat maksiat, dia akan berdosa. Tapi saya nggak akan biarkan hambaku berdosa pulang membawa dosa. Saya akan ampuni sepanjang dia tobat di dunia. Maka bacakan kalimat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Muncul akhta, khata. Ya Allah, tolong jangan hukum saya kalau saya pernah salah, ya Allah. Karena lupa saya salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Allah. Saya tahu beban ini sesuai dengan saya, tapi saya pernah berbuat salah sampai berdosa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, kalau saya taubat, jangan berikan cara taubat saya seperti orang-orang dulu di masa Nabi Musa. Kalau musyrik mesti bunuh diri. Kalau kotor mesti disobek. Turunkan yang rahmat-Mu, ya Allah. Maka lihat jawabannya. Fa'fu an al-afwu fa'fu anna. Dipasangkan dengan khata. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhtana khata. Dipasangkan dengan afwu. Fa'fu anna. Wa'fu anna. Waghfir lana. Waghfir lana itu turunan dari ghafir, ghafar, ghafur. Ghafir, ghafar, ghafur. Waghfir lana. Mengampuni dzambun, dzunubun, dzunubun ma'afulni. Warhamna, rahim. Mengampuni dosa israf. Semuanya ada. Anda pernah berbuat salah, Allah turunkan sifat afu. Anda berbuat dosa, Allah punya sifat ghafir. Dosa Anda banyak, ghafar. Makin banyak, ghafur. Semua pernah berdosa Anda koleksi, Allah ampuni dengan turunkan sifat rahim. Kalau dengan semua ini Anda masih belum mau tobat, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni dosa Anda? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau saya sudah tobat, ya Allah, mohon tolong saya dari semua pengaruh-pengaruh yang bisa membuat saya terhijab lagi denganmu. Indah. Jikalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira itu ya.